Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aryani dari Prodi PIAUD 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih terperinci yaitu mata kuliah pengembangan dan pembelajaran sentra, yaitu ruang lingkup dan konsep pembelajaran PAUD. Ruang lingkup PAUD meliputi 3 aspek, yaitu materi pembelajaran PAUD, lingkungan anak usia dini, dan pengembangan aspek-aspek dalam PAUD seperti moral dan keagamaan, motorik, bahasa, kognitif, sosio, emosional, dan seni. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetensi yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu moral dan nilai-nilai agama, 2 sosial, emosional dan kemandirian, 3 bahasa, 4 kognitif, 5 fisik dan motorik, 6 seni. Ruang lingkup materi pembelajaran PAUD. Pembelajaran PAUD anak usia dini dilakukan melalui kegiatan bermain, dipersiapkan oleh pendidikan dengan menyiapkan materi dan proses belajar. Materi belajar bagi anak usia dini dibagi 2 kelompok usia, yaitu sebagai berikut, yaitu A. Pengembangan materi pembelajaran usia baru lahir sampai 3 tahun meliputi seperti pengenalan diri sendiri, perasaan tentang orang lain, berbagai gerak, mengembangkan komunikasi dan keterampilan berpikir. Sedangkan yang B, pengembangan materi untuk anak usia 3 tahun ke atas meliputi seperti 1. Keasraan, mencakup peningkatan kosakata dan bahasa. Kedua, konsep matematika mencakup pengenalan seperti angka-angka, pola-pola, dan hubungan geometri dan kesadaran ruang. 3. Pengetahuan alam, lebih menekankan pada objek fisik, kehidupan bumi, dan lingkungan. 4. Pengembangan sosial, mencakup hidup orang banyak, bekerja, berinteraksi dengan yang lain, membentuk dan dibentuk oleh lingkungan. Kelima yaitu seni, mencakup menari, musik, bermain peran, menggambar, dan melukis. Keenam yaitu teknologi, mencakup alat-alat dan penggunaan operasi dasar kesadaran teknologi. 7. Keterampilan proses, mencakup pengamatan operasi dasar kesadaran. Ketujuh, keterampilan proses mencakup pengamatan dan eksplorasi eksperimen, pemecahan masalah, dan koneksi pengorganisasian komunikasi dan informasi yang mewakili. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pengembangan berbagai aspek dalam PAUD meliputi seperti moral dan keagamaan, fisik atau motorik, bahasa, kognitif, sosio, emosional, dan seni. Yang A. Moral dan nilai keagamaan. Perkembangan keagamaan meliputi pembiasaan, perilaku positif, kemandirian, dan disiplin. Nilai moral sangat dibutuhkan agar anak dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Yang B. Fisik motorik. Perkembangan motorik anak memang berbeda sesuai dengan usianya. Pendidik harus bisa membedakan antara motorik kasar dan motorik halus sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan usianya. Yang ke C yaitu bahasa. Dengan mengetahui perkembangan bahasa anak, maka dapat diketahui cara menghadapi anak dalam hal berkomunikasi. Ke D yaitu kognitif. Perkembangan kognitif anak mengacu pada perkembangan kecerdasan anak. Yang ke E
yaitu sosial emosional. Perkembangan ini meliputi perkembangan perasaan dan emosional seperti pengembangan kemampuan sosial pada anak. Ke F yaitu seni. Pengembangan seni dapat dituangkan dalam seni musik, tari, gambar, dan keterampilan kerajinan tangan. Fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini. Ada beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini yang harus diperhatikan. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Keempat, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Keenam, memberikan stimulus kultural pada anak. Ketujuh, memberikan ekspresi stimulasi kultural. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau akademik di sekolah, intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi, yaitu dimensi perkembangan anak seperti bahasa, intelektual, emosi, sosial, motorik, konsep diri, minat, dan bakat. Selanjutnya yaitu melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Yaitu selanjutnya di sini juga ada metode pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra adalah model pembelajaran yang menitik beratkan sentra bermain pada proses pembelajaran. Sentra bermain merupakan kegiatan yang dirancang di dalam atau di luar kelas, yang berisi dengan berbagai kegiatan bermain dengan bahan yang di dalam atau disusun berbagai kemampuan anak dan kelompok usia serta sesuai. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional, metode pembelajaran anak usia dini melalui pendekatan dengan tema yang sudah direncanakan dalam bentuk RPPH, rencana program pembelajaran harian. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan sentra bermain pada saat pembelajaran. Sentra bermain merupakan area kegiatan yang dirancang di dalam ataupun di luar kelas, berisi berbagai kegiatan bermain dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Sentra memberikan kesempatan pada anak usia dini. Dasar-dasar pendidikan anak usia dini untuk bermain baik secara individu, kelompok kecil maupun kelompok besar, dan bahkan secara klasikal. Model pembelajaran sentra menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pijakan lingkungan main, kedua pijakan sebelum main, ketiga pijakan selama main, dan keempat pijakan setelah main. Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak dan diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Anak diperbolehkan memilih kegiatan yang menarik baginya yang pada akhirnya akan menjadi anak
sebagai peserta didik yang aktif dan interaktif. Diajarkan kepada anak dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai kegiatan bermain, diarahkan untuk mencapai target yang disesuaikan dengan kemampuan dengan minat anak. Mode pembelajaran sentra dianggap paling ideal ditetapkan di tanah air karena mampu mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak serta merangsang seluruh kecerdasan anak. Melalui kegiatan bermain yang terarah, mode pembelajaran ini diatur agar mampu merangsang anak menjadi aktif, kreatif, dan terus berpikir menggali pengalamannya. Dengan menggunakan sentra bermain aktif, anak akan terlibat secara aktif, baik secara fisik maupun mental, karena akan mendapatkan berbagai pengalaman belajar dengan melihat, mendengar, dan mengerjakan secara langsung ataupun praktek langsung. Adapun tujuan daripada pembelajaran sentra adalah sebagai berikut, yaitu untuk meningkatkan pelayanan pengalaman belajar kepada anak secara lebih mendalam dengan memberikan kebebasan bereksplorasi dalam setiap sentranya. Dengan adanya sentra melatih anak-anak untuk mandiri karena tidak tergantung pada guru kelasnya saja, tetapi akan lebih diarahkan untuk melakukan kegiatan dengan guru-guru yang lain, terutama yang menjadi guru sentra. Dengan adanya guru sentra, maka guru sentra akan lebih fokus dan mengembangkan sentra yang menjadi tanggung jawabnya dengan menuangkan segala pengembangan ide kreatifnya. Proses pembelajaran diharapkan berlangsung alami dalam bentuk kegiatan anak bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke anak. Dalam konteks itu, anak mengetahui apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari akan berguna bagi hidupnya nanti. Anak dapat memposisikan sebagai dirinya sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Dalam hal ini, guru sentra bertugas sebagai pengarah dan pembimbingan inspirator. Prinsip dasar model pembelajaran sentra yaitu teori pengetahuan. Piaget mengatakan bahwa manusia itu mempunyai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani hidupnya. Pengetahuan ini sudah ada diri manusia dan tinggal mengkonstruk saja. Kedua, yaitu teori perkembangan. Manusia memiliki pola perkembangan dan karakteristik dari bayi hingga dewasa. Ketiga, teori belajar sesuai dengan program pendidikan bagi anak usia dini, yaitu penerapan pembelajaran yang tepat dengan pendekatan bermain, bahwa dari teori pengembangan tersebut dapat dilihat anak memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya melalui kegiatan bermain sebagai belajar. Pada hakikatnya, anak senang bermain, anak sangat menikmati pembelajaran tanpa terkecuali melalui bermain. Anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dapat menjadi lebih dewasa. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam bermain adalah yang pertama, bermain harus muncul dalam diri anak, harus bebas dari aturan yang mengikat, aktivitas yang nyata dan sesungguhnya, harus difokuskan pada proses daripada hasil, harus didominasi oleh pemain, harus melibatkan peran aktif dari pemain. Peran orang dewasa dalam bermain sangat penting, di mana orang dewasa memberikan makna pada permainan anak, agar dalam bermain anak dapat memperoleh pengetahuan.
Adapun jenis-jenis main yang dikembangkan adalah sensorik motor atau main fungsional. Kebutuhan sensori motor anak didukung ketika mereka diberi kesempatan untuk bergerak secara bebas, bermain di halaman atau di lantai atau di meja dan di kursi. Kedua yaitu main peran. Main peran juga diberikan main simbolik, pura-pura, make believe, latansi, imajinasi, atau main drama. Sangat penting untuk pengembangan koneksi sosial dan emosi pada anak usia 3-6 tahun. Ketiga ya main pembangunan main. Pembangunan juga dibahas dalam kerja Piaget. Mereka menjelaskan bahwa kesempatan main pembangunan membantu anak untuk mengembangkan keterampilannya yang akan mendukung keberhasilan sekolahnya di kemudian hari. Selanjutnya, karakteristik mode pembelajaran sentra, yaitu ruangan kelas. Setiap ruangan kelas sentra terdiri atas satu bidang pengembangan. Ada sentra bahasa, sentra daya pikir, sentra daya cipta, dan sentra agama, sentra seni, sentra kemampuan motorik. Dengan menggunakan kegiatan main yang mencakup 3 jenis main, sensori, peran, dan pembangunan, rasio cukup ukuran kelompok ideal minimal 10 anak. Ruang cukup luas 5-7 meter persegi per anak. 2. Setiap guru harus mencintai dan menguasai bidang pengembangan masing-masing. Guru harus memberikan penjelasan secara umum kepada anak-anak yang mengunjungi sentranya sesuai dengan tema yang dipelajari.